Sasha Putri, NIT 200800548. Izin memperkenalkan diri, nama saya Abdul Niko Alfandi Sustio, NIT 200808048. Terima kasih. Izin memperkenalkan diri, nama Syarul Fauzi, NIT 200800853. Siap, terima kasih. Izin perkenalkan diri, nama Muhammad Dani Ferullah, NIT 280-533. Siap, terima kasih. Salam Dirgantara. Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 akan membagikan hasil wawancara kami dengan perusahaan yang berjalan dalam bidang logistik barang. Nah, sebelum kita masuk ke dalam bahasan wawancara, kami akan sedikit menjelaskan latar belakang dari manajemen transportasi barang. Yang pertama, manajemen transportasi barang. Kebutuhan transportasi merupakan kebutuhan turunan berasal dari tuntutan akibat aktivitas ekonomi, sosial, dan sebagainya dalam kerangka makroekonomi. Transportasi merupakan tulang punggung perekonomian nasional, daerah, dan lokal, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Harus diingat bahwa sistem transportasi memiliki sifat sistem jaringan di mana kinerja pelayanan transportasi sangat dipengaruhi oleh integrasi dan keterpaduan jaringan. Sarana transportasi yang ada di darat, laut, maupun udara memegang peran vital dalam aspek sosial ekonomi melalui fungsi distribusi antara daerah satu dengan daerah yang lain. Distribusi barang, manusia, dan lain-lain akan menjadi lebih mudah dan cepat bila sarana transportasi yang ada berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi transportasi dapat menjadi salah satu sarana untuk terintegrasi berbagai wilayah di Indonesia. Melalui transportasi penduduk antara wilayah satu dengan wilayah lainnya dapat ikut merasakan hasil produksi yang rata maupun hasil pembangunan yang ada. Kebutuhan angkutan bahan-bahan pokok dan barang harus dapat dipenuhi oleh sistem transportasi yang berupa jaringan jalan, kereta api, serta pelayanan pelabuhan dan bandara yang efisien. Angkutan udara, darat, dan laut harus saling terintegrasi dalam satu sistem logistik dan manajemen yang mampu membantu pembangun dan nasional bahkan internasional. Selanjutnya kami akan menyampaikan profil perusahaan yang kami visitasi, yaitu PT Ritra Cargo. Ritra Cargo didirikan pada tahun 1974 sebagai broker pabean. Pada tahun 1979, Ritra Cargo memperluas layanannya ke pengiriman kargo laut dan udara internasional. Saat ini, Ritra Cargo adalah salah satu nama yang paling terkemuka dan terpercaya untuk pengiriman barang dan logistik di negara ini. Ritra Cargo menawarkan solusi yang disesuaikan untuk kebutuhan pengiriman barang pelanggan, mulai dari pengiriman laut dan udara hingga proyek logistik yang disesuaikan, dengan berbagai moda transportasi dan alokasi ruang yang diprioritaskan pada operator terkemuka untuk mendukung layanannya. Saat ini Ritra Cargo mempekerjakan lebih dari 400 staf di seluruh negeri. Ritra Cargo berkantor pusat di Jakarta, dan jaringan yang berkembang mencakup kantor cabang di pusat bisnis utama Indonesia seperti Bandung, Semarang, Solo, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Makassar, Medan dan Pekanbaru. Dengan ini, Ritra Cargo selalu berusaha untuk membangun kehadiran yang kuat di tanah air dan dapat diakses oleh pelanggan. Berikut adalah penjelasan metode pengiriman melalui laut. Ritra Cargo menyediakan pengiriman berbasis muatan kontainer penuh FCL, dan kurang dari muatan kontainer LCL, yang komprehensif ke hampir semua pelabuhan di dunia. Pergerakan pengiriman dikelola secara efisien melalui Container Freight Stations (CFS) yang terpelihara dengan baik dan aman di pelabuhan-pelabuhan utama Indonesia. Para konsumen memiliki hak istimewa untuk memilih dari berbagai operator yang dapat diandalkan, sehingga memungkinkan waktu transit yang optimal dan penghematan yang cukup besar. Selanjutnya dalam moda angkutan udara. Keandalan di udara. Dengan reputasi lama di industri transportasi, PT Ritra Cargo telah berhasil bekerja sama dengan maskapai penerbangan terkemuka, yang memungkinkan untuk mengusulkan keunggulan harga yang kompetitif dan layanan di atas standar dalam kecepatan, keamanan, dan alokasi ruang. Manajemen proyek. Pengiriman tanpa khawatir di tujuan. Para ahli PT Ritra akan merencanakan dan mengawasi keseluruhan proyek dengan cermat. Ini adalah bagian dari layanan PET untuk melakukan studi kelayakan, memverifikasi kemasan dan mengeksplorasi pilihan asuransi yang tersedia, sehingga Ritra Cargo akan menangani proyek Anda secara efektif mulai dari pengambilan awal hingga pengiriman akhir. Gudang, logistik dan distribusi. Menyesuaikan kebutuhan penyimpanan dan distribusi. Ruang pergudangan Ritra Cargo yang berkualitas dan terjamin di berbagai lokasi di kota-kota industri utama Indonesia dapat menyediakan ruang penyimpanan sesuai kebutuhan konsumen. PT Ritra Cargo dapat mengelola pengangkutan barang konsumen secara efisien, dari pabrik ke gudang, dengan gabungan jenis armada dan jaringan yang andal. Ritra Cargo juga mengelola pesanan dan mengirimkan barang Anda dari gudang ke distributor dengan cepat dan hemat biaya. Selanjutnya, langsung saja kita akan masuk ke dalam wawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu.
Perkenalkan dengan saya Muhammad Dani Perullah dan teman-teman saya Rizky Nisa, Sarul Fauzi, Albert Misko Alfiandi. Kami taruna-taruni di Manajemen Transportasi. Di sini kami akan melaksanakan wawancara untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan Manajemen Transportasi barang dengan pokok pembahasan bagaimana PT Mitra Kargo ini fokus kepada kebutuhan pelanggan. Izin Bu, izin bertanya. Mungkin dari perusahaan Bu ini bergerak pada bidang apa? Perusahaan kami ini bergerak di bidang transportasi, freight forwarding, dan NKL. Jadi kita menyediakan jasa untuk ekspor dan impor, juga domestik tracking antar pulau dan antar kota. Untuk bagaimana sistem ekspor impor yang dijalankan pada perusahaan PT Mitra Kargo ini, Bu? Sistem ekspor impornya. Sistem ekspor impornya. Jadi nanti kami mendapatkan seperti booking dari customer, mereka mengirimkan jasa untuk membookingkan misalnya dari ekspor dari Indonesia. Kalau kita kota dekatnya mungkin Semarang, tapi yang biasa kita pakai itu Semarang dan Jakarta. Surabaya ada tapi cuma jarang karena yang kota yang paling dekat itu dari Semarang ke negara tersebut. Untuk kendala atau hambatan yang sering terjadi selama menjalani transaksi ekspor impor, terus PT ini cara mencari keuntungan yang didapat selama menjalani transaksi tersebut bagaimana? Kendala kita biasanya ya mungkin di space kapal. Kita kan harus kita selama mungkin kan nggak selalu dapat space kapal karena space-nya terbatas. Terutama untuk musim-musim ini, akhir ini untuk daerah destinasi Eropa dan Amerika itu susah. Jadi kita harus seperti ngantri untuk dapat space. Kalau hambatan kepada kayak konsumennya itu gimana ya? Hambatan kepada konsumen, tipikal konsumen di Jogja ini itu seperti mereka belanja ke UMKM ya, seperti daerah Kasongan, daerah terus Tegalan gitu. Itu kita kumpulkan sedikit-sedikit, terus kita masukkan ke gudang Mitra ini dari beberapa supplier kecil, nanti dimuat di loading di satu kontainer full. Atau kalau tidak, kalau hanya jumlahnya sedikit, kita tracking dengan namanya LCL. LCL itu less container load. Jadi kita tidak perlu mau ngambil satu kontainer penuh, itu kita namanya LCL, kita booking, nanti dimasukkan ke gudang CFS Semarang, baru dijalankan ke negara tujuan. Untuk PT Mitra Kargo ini bisa menjalin komunikasi secara baik dan konstan dengan mendengarkan kebutuhan pelanggannya itu bagaimana, Bu? Kita komunikasinya baik via email, via WhatsApp, Telegram, atau mungkin by phone kita selalu update ke customer untuk apa yang sudah kita lakukan. Misalnya barangnya sudah diambil dari supplier, kita informasikan, kemudian pengepakan kita berikan foto, terus nanti pada saat kita stuffing loading kita berikan foto juga. Kalau secara kayak pertemuan gitu, Bu? Pertemuan tidak semua customer datang ke sini ya Mbak, kadang customernya posisinya ada di luar negeri, jadi kita hanya mengirimkan by email. Untuk karakteristik barang yang diperdagangkan pada PT Mitra Kargo ini seperti apa ya, Bu? Karakteristiknya bermacam ya, karena ketika customer di Jogja juga bermacam-macam. Ada yang handicraft, ada yang furniture, ada yang garment, jadi bermacam-macam. Apa yang dibutuhkan oleh customer.
gimana PT Mitra Kargo ini memperbaiki yang berkelanjutan untuk memelihara hubungan baik dengan pelanggannya. Kita selalu komunikasikan untuk prosesnya, untuk after salesnya. Jadi kayak seperti sampai kita informasikan sampai tujuan tanggal berapa, terus kemudian kita siapkan seperti data barang, invoice barang itu kita yang bikin sampai dengan tujuan sana, sampai dengan daerah sini. Baik Bu, wawancara hari ini dari kami, apabila ada kesalahan kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih ya Bu. Terima kasih. Wawancara telah selesai teman-teman, selanjutnya kita akan dijelaskan bagaimana proses penyaluran dan barang yang ada di dalam gudang, untuk dikirim ke berbagai daerah di Indonesia bahkan internasional. Oh ini Mbak, barangnya dari PT Gri JAC, dia dikirim, kita mendistribusikan untuk dari kiriman dari Jakarta, ini kita impor di Jakarta, kemudian kita masukkan ke seluruh distribusi AC di Jogja ini. Kalau yang ini itu barang ekspor. Barang ekspor ini ada mungkin ada kebutuhan 1x40 HQ untuk diekspor ke Rotterdam. Cuma Rotterdam doang ya? Ya, ini ada satu pot, ini ke Rotterdam. Ya, terus yang sebelah sana nanti beda lagi, dia mungkin di Belgia. Kalau yang ini sepertinya untuk customer Itali. Jadi kita seperti mengumpulkan dulu barang-barang dari beberapa supplier sampai dia mencukupi kubikasi satu kontainer full. Kalau yang ini untuk keperluan domestik aja, jadi dalam negeri aja, ke antar kota. Kalau biasanya dalam negeri itu di mana aja ya Bu? Kebanyakan. Iya. Ya semua daerah Mbak, dari Jakarta ada, Solo ada, terus kemudian ke Bali juga ada. Jadi kita jadi bukan hanya ekspor dan impor saja, tapi domestik juga. Yang terakhir ini dibelinya domestik lebih minim kendalanya ya, karena kita kan masih bisa pantau dari dekat dengan telepon, kita bisa telepon kapan saja. Kalau untuk yang ekspor dan impor, kendalanya itu mungkin di perbedaan waktu, karena misalnya ada masalah mereka emailnya sekarang atau kita emailnya sekarang, mereka baru bisa jawabnya sore atau malam karena perbedaan waktu. Kita baru bisa action lagi, responnya bisa paginya. Mungkin karena perbedaan waktu aja. Mungkin cukup sampai di sini dulu teman-teman. Jika ada pertanyaan teman-teman bisa komen di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel kami. Salam Dirgantara.